Ya, hari ini tanggal 31 Juli 2020, hari Jumat, di mana indeks harga saham atau pasar perdagangan libur hari ini karena libur Idul Adha. Nah, kemarin saya melakukan perdagangan untuk membatasi atau mengurangi porsi saham yang ini. Krakatau Steel saya kurangi porsinya karena saya melihat sampai sore hari ternyata kondisi yang saya persyaratkan tidak sesuai dengan pasar, sehingga saya harus melakukan perubahan strategi. Kemudian saya kurangin portofolionya saham di Kras. Kenapa saya kurangin? Karena alasan berikut ini. Kemarin saya memutuskan untuk mengurangi saham Kras karena dia berada di bawah moving average 5 harian ini ya. Ini saya selalu disiplin untuk selalu melihat gambar grafik yang ada di bursa Amerika terlebih dahulu sebelum saya memutuskan atau menjual saham di portofolio saya. Nah, kalau dilihat dari candlenya kemarin ya, ini kemarin pada saat pembukaan dia turun loncat nih ya. Turunnya pertama di sini ya. Pertama di sini dibuka, kemudian turun, kemudian sempat mengalami kenaikan dan sorenya mengalami kenaikan di waktu Amerika di sana. Nah, ini bentuknya doji di sini nggak ada, ini volumenya ya, volumenya lumayan ada kenaikan. Nah, kenapa saya tetap masih memegang porsi Krakatau Steel? Karena saya melihat arah indeks harga saham di Amerika itu bergerak masih 50-50 ya. Jadi bisa juga dia mengalami kenaikan dan bisa juga mengalami penurunan. Kenapa saya mengatakan 50-50 ya? Karena kalau lihat dari bulanannya, dia itu sedang mengalami uptrend minornya. Jadi kalau udah seperti ini nih, kalau di gambar pikiran saya, itu untuk menjadi merah kemungkinannya adalah sangat kecil ya. Makanya saya masih tetap memegang sebagian, tapi pun karena tidak begitu meyakinkan sekali, saya kurangi porsinya. Jadi sebagian cash, sebagian di posisi portofolio. Ini tentunya juga bagaimana saya mengatur manajemen risiko agar tujuan saya, modal yang saya tanamkan tidak tergerus karena kesalahan saya sendiri. Jadi saya punya asumsi bahwa 1 tahun minimal pertumbuhannya sebesar 25% sampai 30%. Nah, akun yang ini itu adalah dimulai pada bulan Juni, bulan Mei ya, bulan 5 dengan modal 10.300.000. Sekarang di bulan 7 berkembang menjadi 11.100.000. Nah, ini saya akan pertahankan sebisa mungkin, jangan berkurang. Dan alih-alih saya menjaga modalnya, di mana saya bisa menemukan peluang, maka saya akan berpartisipasi untuk menyambut peluang itu. Jadi seperti itu ya profil resiko saya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dia sudah di atas warna garis moving average 5 harian, dan ini cukup positif juga sebetulnya buat melanjutkan saham perdagangan di bulan-bulan berikutnya. Tapi ketika dia sudah di atas 5 moving average ini juga saya tidak terlalu optimis dalam membeli saham. Saya tunggu koreksi, di mana koreksi saham di bursa itu akan lebih nyaman buat saya melakukan pembelian pada saat dia turun di 4.990 ya. Ketika dia turun di 4.990, saya akan berpartisipasi untuk
aktif lagi di perdagangan saham seperti itu. Dan bagaimana dengan HM Sampurnanya? Saya punya saham hanya 2 ya. Saya selalu membuat disiplin paling banyak itu 2. Saya tidak akan memperbanyak saham lebih dari 2, karena berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bahwa semakin banyak saham yang saya miliki justru akan mengurangi keoptimalan kita dalam mengambil keuntungan. Karena apa? Dalam satu waktu yang bersamaan, tidak mungkin saham yang saya miliki tersebut semuanya akan selalu mendapatkan keuntungan pada hari itu juga. Dalam satu hari yang sama, di satu sisi saham yang satu naik, di satu sisi saham yang rugi. Ini tentunya tidak bagus buat performa secara keseluruhan bagi modal saya, karena sejatinya memang strategi seperti itu memang dalam ilmu akademis ya, itu sering dianjurkan bahwa jangan menaruh dalam satu keranjang. Tapi sebetulnya analisis seperti itu hanya digunakan untuk mencari media investasi yang lain. Jadi kalau di saham porsinya 20%, di obligasi misalkan 10%, di pasar uang atau deposito sekian persen. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau toh memang modalnya misalkan 100 juta, kemudian dibelikan dalam beberapa saham sampai 10 saham, yaitu namanya diversifikasi. Diversifikasi itu menurut saya itu akan mengurangi performa modal secara keseluruhan, sehingga dalam 1 tahun atau target kita dalam 1 tahun misalkan, itu saya yakin tidak akan berpengaruh signifikan terhadap modal yang kita tanamkan pada saat kita memulai investasi sampai akhirnya. Nah seperti itu. Kemudian HM Sampurna nih, HM Sampurna ditutup di akhir bulan itu berada di area doji ya. Nah dojinya ini masih di atas 5 moving average, jadi masih prefer banget buat saya untuk tetap bertahan di HM Sampurna, asal kondisi yang saya persyaratkan adalah dia tidak turun di bawah 1620. Jika dia turun di 1620, ini alamat sudah tidak baik bagi kelanjutan pergerakan saham ini. Nah gambar KF itu udah jelek banget ya. Dia mengalami kenaikan dengan ekor atas yang hampir separuhnya dari candle ini ya. Ini sudah presiden yang tidak baik. Jadi kemungkinan masih akan bergerak di atas di sini, kemudian mengalami penurunan. Nah peluang golden momennya jika dia mengalami penurunan di bawah sini di 1340-an lah ya, atau di sini ya di 1205. Jadi mungkinkah si Kimia Farma bisa 1205 di bulan Juli? Ya mungkin saja, namanya pasar kan, kita tidak akan tahu. Tapi bagi para trader atau kita yang sering mengamati di pasar modal, tentunya itu akan menjadi peluang buat para trader atau investor yang membeli konsisten di harga-harga support yang kuat. Itu namanya kesalahan pasar ya. Nah saya sendiri sering menunggu kesalahan pasar yang luar biasa, dan ketika kesalahan pasar itu terjadi, saya tidak segan-segannya untuk membeli sebanyak mungkin harga saham pada saat pasar melakukan kesalahan seperti itu ya. Itu aja yang bisa saya share di video ini. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih.